Shalom saudaraku, apa kabar? Shalom. Hari ini saya tidak cerita luar angkasa, saya hari ini tidak cerita yang aneh-aneh. Saya mau cerita yang real yang bisa kita lakukan. Setuju Bapak Ibu? Oke. Saya akan bercerita tentang cook zaman now. Ya judulnya, masalahnya kan gini Bapak Ibu. Saya melihat ada anak-anak muda. Ada anak-anak saya yang mau nggak mau saya harus mengulang cerita ini dengan model bahasa yang sesederhana mungkin. Karena kebetulan yang saya sampaikan juga sesuatu yang saya pikir sederhana. Tapi bawa pesannya untuk kita pergumulkan, kita lakukan sehari-hari. Oke Bapak Ibu, boleh ditampilkan gambar yang pertama. Boleh digedein juga. Anak-anak yang kecil-kecil, cook itu yang kalau zaman dulu nih, kalau kita bertani itu ada sapinya 2, atau lembunya 2, atau kudanya 2. Tidak mungkin satunya gajah, satunya jerapah, tidak mungkin. Satunya domba, satunya kambing juga tidak mungkin. Pasti hewan yang sama. Ini menunjukkan kesetaraan. Oke, dan ini dipakai sebagai alat mekanis pertama zaman dulu karena dipercaya ini lebih kurang 3.000 tahun yang lalu itu sudah ada. Maaf, 3.000 tahun sebelum Masehi alias lebih kurang 5.000 tahun yang lalu ternyata orang-orang itu sudah menggunakan alat kayak begini. Cook itu yang mana sih? Cook itu yang mengaitkan antara sapi ketemu sapi. Di mana di situ ada yang mengendalikan. Tujuannya untuk menggarap sawah atau ladang. Oke, itu perkenalannya. Nah, saya ingin kita itu menggumulkan terkait bacaan yang ada di kitab Matius. Sekedar info Bapak Ibu, Tuhan Yesus ngomong tentang cook itu cuman sekali saja, yaitu di kitab Matius. Di Injil yang lain ini tidak dijabarkan sama sekali. Ayat di atasnya, nanti kita baca bersama-sama, ayat yang di atasnya dijabarkan, tapi terkait cook cuman ada di Matius 11, ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. Baik, yuk kita mulai buka Alkitab kita. Kita mulai dari bacaan Matius 11, ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-30. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu baca yang genap. Oke, sama-sama. Sudah ditampilkan? Oke, 3, saya duluan. Supaya tidak salah. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil." Stop. Orang kecil ini Bapak Ibu saya sudah telusuri, ternyata nevios. Nevios itu identik dengan bayi yang baru lahir. Atau anak yang di bawah umur yang polos tidak mengerti apa-apa. Jadi tidak punya doktrin, tidak punya pemikiran apapun seperti kertas yang warnanya putih. Semuanya ini, apa yang semuanya ini nanti kita jelaskan. 3:21 yang ke-26. Ayat yang ke-27, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi yang berkenan apa? Bahwa Yesus adalah anak dari Bapa, cuman Yesus yang mengenal Bapa. Tanpa Yesus kita tidak mengenal tentang Bapa dan kerajaannya. Itu yang dimaksud dengan ayat yang ke-25. Sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, coba dibuka saja, ditampilkan di depan, sama persis enggak dengan Lukas 10 ayat 21 sampai 22. Langsung dikeluarkan 2 ayat.
Oke, sama persis pada waktu itu bergiblah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil, ya Bapa itu yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, kan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sama persis Bapak Ibu. Jadi ada penekanan di sini bahwa tidak cuma di Matius, tapi ada di yang lain. Bahasa umumnya ini antara yang di Matius 25 sampai 27 itu plek ketiplek dengan Lukas 10 ayat 21 dan 22. Itu mana? Nah, tahu plek ketiplek? Nanti tanyakan sama Pak Adi ya. Oke, kita kembali ke pesan utamanya. Mari kita baca Matius 11 ayat yang ke-28 sampai 30. Lanjutannya dari yang tadi. Ini yang menjadi penekanan. 3, 2, 1. Mari Bapak Ibu baca. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lembah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Oke, jadi Bapak Ibu, setelah saya mencari terkait kuk ini kan cuma muncul di Matius saja. Di Injil Lukas, Yohanes, Markus itu enggak ada. Apakah hal ini yang sedemikian jelas sampai enggak perlu dibahas di yang lain? Ternyata memang ada demikian adanya. Mengapa Bapak Ibu? Begitu orang Israel itu mendengar kuk, maka pikirannya tentang sapi, kerbau, domba, yang tadi yang ditarik gambar yang pertama. Tapi kalau ada kejadian yang mengenai kuk yang lain, itu pasti larinya ke Yeremia pasal yang ke-27. Mengapa demikian? Boleh ditampilkan gambarnya. Karena satu-satunya orang di dalam kitab perjanjian lama yang pakai kuk selain dari hewan itu cuman Yeremia. Jadi mereka langsung kuk yang kuberikan ringan, itu langsung orang Israel itu nyantol. Oh, pasti menyangkut ke peristiwa ini. Peristiwa ini berbicara tentang apa Bapak Ibu? Ayo kita mulai buka di Yeremia 27. Jadi saya berusaha bahwa Alkitab ini biarlah menjelaskan tentang Alkitab. Nanti endingnya Bapak Ibu, wow, Anda ngerti tipologinya. Oke, boleh dibuka Yeremia 27 ayat pertama sampai yang ke-22. Haleluya. Oke, bagian yang pertama adalah, saya ceritakan dulu latar belakangnya. Dalam Yeremia yang ke-27 ini, kejadiannya Bapak Ibu, tahun 597 sebelum Masehi. Di mana waktu itu, saya perlu tuliskan ya, supaya ada gambaran ya, permisi. Poin yang pertama, kejadiannya lebih kurang 597 sebelum Masehi. Di mana peristiwanya adalah kerajaan Yehuda ini lagi porak-poranda. Kenapa? Karena rajanya yang keturunan Daud itu lagi dibuang, ditawan ke Babel. Jadi tidak punya raja. Rajanya adalah raja bawaannya Nebukadnezar. Jadi di situ adalah rajanya itu bernama Sedekia.
Ini adalah raja boneka. Raja yang asli itu bersama anaknya Yoyakim dan Yekonya, raja yang asli, ini ditawan, siapa tadi namanya? Yoyakim. Dan punya anak Yekonya. Oke. Yekonya bin Yoyakim. Yoyakim mati, Yekonya lagi di sana. Kemudian yang lebih menyedihkan, ternyata bait Allah, perabotnya yang merupakan sumber kebanggaan orang Israel, itu lagi diangkut ke sana. Jadi terjadi perampasan bait Allah, perabotnya habis. Kalau Anda bayangkan Bapak Ibu, ini menderita sekali enggak? Kebanggaannya itu habis. Kerajaan utara selatan terpisah. Nebukadnezar lagi merajalela, habis nyaplok Mesir, sekarang lagi nyerang kerajaan Yehuda, Israel Yehuda. Oke, itu latar belakangnya ya. Sekarang mari kita lihat bersama-sama. Oh, satu lagi. Ini latar belakangnya, kejadiannya di Yerusalem. Rajanya di mana? Yoyakim dan Yekonya lagi ada di mana? Di Babel. Tapi ini peristiwanya di Yerusalem. Jadi Yeremia waktu itu posisinya di mana? Di Yerusalem. Paham ya latar belakangnya? Yuk kita mulai baca. Yeremia 27. Saya bacakan aja ya, biar agak lega sedikit. Sudah ditampilkan? Oke. Pada permulaan pemerintahan Sedekia, cocok Bapak Ibu? Anak Yosia Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia. Beginilah firman Tuhan kepadaku, buatlah tali pengikat dan gandar, lalu pasanglah itu pada tengkukmu. Ini asli atau simbol Bapak Ibu? Kita ngomong yang saat itu aja, asli atau simbol? Asli, itu benar-benar orang suruh pakai gandar, pakai kuk. Kemudian Yeremia ini disuruh ngomonglah kepada Raja Edom, Raja Moab, Bani Amon, Raja Tirus dan Sidon yang sekarang ini lagi menghadap Sedekia Raja Yehuda. Pasal 27 ayat 3. Kemudian, jadi waktu ini ya ada lima daerah, Sidon dan lain sebagainya yang lagi ketemu sama Raja Sedekia. Paham Bapak Ibu maksudnya? Oke, ketemu 5 orang ini dan di tengah-tengah sesuai dengan gambar, boleh ditampilkan gambarnya, Yeremia disuruh ngomong. Perintahkanlah mereka mengatakan kepada tuan-tuan mereka. Jadi utusannya ini, Yeremia ngomong kepada orang-orang utusan dari kerajaan-kerajaan itu, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, beginilah harus kamu katakan kepada tuan-tuanmu. Akulah Allah Israel yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang, dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Di mana siapakah orang yang benar? Lihat baik-baik Bapak Ibu di ayat 27-nya. Dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yakni Nebukadnezar. Raja Babel, juga binatang di padang telah kuserahkan supaya tunduk kepadanya. Dan sekarang, oke. Jadi paham Bapak Ibu, Tuhan ngomong
lagi saya serahkan kekuasaan yang maha tinggi kepada Nebukadnezar. Karena itu segala bangsa, boleh dibuka ayatnya, segala bangsa akan takluk kepadanya dan kepada anaknya dan kepada cucunya sampai saatnya juga bagi negerinya sendiri, maka banyak bangsa dan raja-raja besar akan menaklukkannya. Tetapi Tuhan juga ngancam nih, bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang tidak mau menyerahkan tengkuknya di bawah kuk Raja Babel, maka bangsa itu akan kuhukum dengan pedang, kelaparan, penyakit sampar. Demikian firman Tuhan, sampai mereka kuserahkan ke dalam tangannya. Titip pesan juga Tuhan, ngomong begini, jangan dengarkan nabi-nabimu, juru tenungmu, juru mimpimu, tukang-tukang ramalmu, tukang-tukang sihirmu yang berkata kepadamu, jangan kamu takluk kepada Raja Babel. Karena mereka, kalau ngomong begitu, mereka bernubuat palsu dan kamu akan dicerai-beraikan dan menjadi binasa. Terakhir, tetapi bangsa yang menaruh tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel dan yang takluk kepadanya, mereka akan kubiarkan di atas tanahnya. Demikian firman Tuhan, dan mereka akan mengolahnya dan diam di sana. Jadi saya jelaskan lagi kronologinya. Yeremia disuruh ngomong sama raja dari 5 daerah. Takluklah nuruto kepada Nebukadnezar. Kenapa? Karena kekuasaan yang dari aku sekarang sedang kuserahkan kepada Nebukadnezar. Betul Bapak Ibu? Ceritanya begitu. Kalau ada yang ngomong yang lain, maka itu adalah tukang bohong. Baik itu bisa berupa tukang sihir, juru tenung, tafsir mimpi dan lain sebagainya. Enggak usah dianggap. Karena perintah Tuhan itu jelas. Kamu harus naruh tengkukmu, taruhlah dalam kuk kekuasaan dari Raja Nebukadnezar. Oke, ini perintah buat siapa? Untuk kelima, kalau kepada orang Israel, perintahnya apa? Kita buka sama-sama, ayat 12. Kepada Sedekia, Raja Yehuda, lebih kurang ngomongnya sama Tuhan. Taruhlah tengkukmu ke bawah kuk Raja Negeri Babel, takluklah kepadanya dan kepada rakyatnya. Rakyat Nebukadnezar, rakyat Babel, maka kamu akan hidup. Jadi kenapa kamu harus bersama rakyatmu harus mati oleh pedang, kelaparan dan penyakit seperti yang difirmankan Tuhan kepada bangsa yang tidak mau takluk kepada Raja Babel itu. Nurut kepada Raja Babel, perintah Tuhan kayak begitu. Taati, taruh kukmu ke dalam pemerintahan dari Raja Nebukadnezar. Penekanannya di situ Bapak Ibu. Sama, Tuhan juga ngomong, janganlah dengarkan perkataan nabi-nabi yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel, alias memberontak, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Aku tidak mengutus orang-orang yang ngomong palsu itu tadi, demikian firman Tuhan. Tetapi mereka bernubuat palsu demi namaku. Sehingga kamu kucerai-beraikan, kalau nurut kamu malah akan kucerai-beraikan dan menjadi binasa bersama-sama dengan nabi yang bernubuat kepadamu itu. Jelas ya perintahnya ya. Terakhir, Tuhan juga ngomong pesan kepada orang Israel, kalau ada yang juga ngomong bahwa dari Babel, perabot-perabot ini akan kembali, itu juga omongan yang palsu. Jadi perintah Tuhan, wis nurut, ndak usah ngapa-ngapain. Percayalah kepada Nebukadnezar. Kenapa kok percaya kepada Nebukadnezar? Karena Tuhan lagi berkenan kepada Nebukadnezar. Demikian sampai dengan yang boleh apa Bapak Ibu? Ternyata yang boleh cuma satu. Itu pun
cuman permohonan aja. Yaitu di ayat yang ke-18, jika memang mereka itu nabi dan jika ada firman Tuhan pada mereka, firman Tuhan pada mereka, baiklah mereka mendesak kepada Tuhan semesta alam supaya perkakas-perkakas yang masih di Yerusalem tidak ikut diangkut ke Babel. Yang sisa supaya tidak sampai habis. Oke. Kemudian, tapi Tuhan ngasih janji juga. Semuanya akan diangkut ke Babel dan akan tinggal di sana sampai kepada hari aku memperhatikannya lagi. Aku di sini Tuhan, demikian firman Tuhan, lalu membawanya kembali ke tempat ini. Oke, sampai di sini dipahami Bapak Ibu. Jadi seberapa sulit menderitanya orang Israel saat itu dan tidak boleh ngapa-ngapain. Wujudnya jelas, ini loh contohnya, aku pakai kuk dan tidak bisa aku lari kemana-mana. Tapi ada yang ngengkel enggak? Ada yang penantang enggak peristiwa ini? Ada. Langsung lanjut ke Yeremia 28. Supaya ini komplit Bapak Ibu. Dan saya enggak lari kemana-mana. Oke. Yeremia 28. Nabi Yeremia lawan Nabi Hananya. Di tahun yang sama pada saat Tuhan ngomong kamu harus tunduk kepada orang Nebukadnezar Raja Babel, ada nabi yang tiba-tiba muncul. Oke, 28 ayat 1. Dalam tahun itu juga, bukan tahun yang berganti, di tahun itu juga pada permulaan pemerintahan Sedekia Raja Yehuda, masih tetap rajanya, bulan yang kelima, tahun yang keempat, berkatalah Nabi Hananya bin Asur. Berasal dari Gibeon, itu kepadaku di rumah Tuhan di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. Nabi ini memaklumatkan, ngomong di depan rakyat, di depan para imam ngomongnya gimana? Dia berani ngomong, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Aku telah mematahkan kuk Raja Babel itu. Enggak cuma itu, ngasih deadline lagi. Dalam 2 tahun ini aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas Tuhan yang ada di Babel, yang diambil oleh Nebukadnezar, dan aku akan mengalihkan di tempat ini. Jadi semua yang diambil oleh Nebukadnezar Raja Babel akan dikembalikan ke Yerusalem. Berita bagus Bapak Ibu? Bagus? Juga Yekonya bin Yoyakim, raja yang asli, bukan raja boneka, bukan si Sedekia ini, akan kembali berserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan, sungguh aku akan mematahkan kuk Raja Babel itu. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Yeremia ngomong begini, amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu. Dan dengan dikembalikan perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Yeremia terima perintah apa Bapak Ibu? Terima berita dari Tuhan apa? Bahwa kalau ada yang ngomong kayak gitu adalah nabi palsu. Yeremia kenyataannya ngomong bagaimana? Amin. Tergoda enggak Yeremia? Yeremia itu tergoda Bapak Ibu. Kalau kita nerima berita yang bagus, kita tergoda enggak mengaminkan? Klaim janjinya bahwa tanah sebelah gereja ini akan dibangun menjadi 5 tingkat. Amin Bapak Ibu. Loh, amin jelas, enggak mungkin ngomong yang lain. Betul? Yeremia ini apa sih yang dicita-citakan oleh bangsa yang diperbudak? Cuman satu, merdeka dan teman-temannya kembali. Diaminkan sama Yeremia. Tapi Yeremia punya rambu-rambu Bapak Ibu.
Orang boleh tergoda? Boleh? Burung ini boleh lewat di atas kepala? Boleh. Tapi yang enggak boleh, yang harus kita lakukan, jangan sampai burung itu bersarang. Itu yang harus kita usir. Oke? Dilanjutkan. Lihat rambu-rambu bagaimana Yeremia itu mempertahankan imannya. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi itu ada banyak yang ngomong tentang yang baik. Maaf saya ulang, nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dulu kala telah bernubuat tentang banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar, tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tapi kalau ngomong jelek, kalau yang ngomong jelek itu biasanya ditolak, betul ya Bapak Ibu ya? Tapi mengenai seorang yang nabi yang berbuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Jadi gini Bapak Ibu, kalau seseorang berkata baik kepada Anda, ini ngomong levelnya pendeta, apakah dari Tuhan atau bukan? Tergantung dari apanya. Kalau itu digenapi, barulah ketahuan kalau itu benar-benar dari Tuhan. Kalau itu belum digenapi, itu tidak mesti dari Tuhan. Digenapi pun kadang itu juga bukan berasal dari Tuhan. Oke. Ayat 10, kemudian Nabi Hananya mengambil gandar itu dari tengkuk Nabi Yeremia, lalu mematahkannya. Jadi ini benar-benar barang real, benar-benar tongkat, balok kayu benar-benar diambil. Kalau enggak ayat ini kan enggak mungkin keluar. Diambil sama Hananya, diapain? Dipatahkan. Berkatalah Hananya di depan seluruh rakyat itu, beginilah firman Tuhan dalam 2 tahun ini, begitu jugalah aku akan mematahkan Kuk Nebukadnezar. Amin. Raja Babel itu dan dari tengkuk segala bangsa. Tetapi pergilah Nabi Yeremia dari sana. Mungkin ya Nabi Yeremia itu mikir, wong iki gedabus sih. Orang ini mungkin tidak berkata yang benar. Jadi saya mendingan minggir. Yang dilakukan apa? Dia duduk diam dan berdoa. Maka sesudah Nabi Hananya mematahkan gandar dari tengkuk Nabi Yeremia, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman Tuhan yang datang kepada personil itu tidak mungkin dalam suasana hati yang kacau. Pasti dia merenungkan dengan segenap pikirannya. Bener enggak ya Tuhan ya, kalau ngomong keinginanku aku ya kepingin kalau Israel, Yehuda ini enggak hancur. Tapi bener enggak ya, dia renungkan dan jawaban Tuhan, pergilah mengatakan kepada Hananya. Beginilah firman Tuhan, engkau telah mematahkan gandar kayu, tapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Tambah parah, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel. Sungguh mereka akan takluk kepadanya, malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Jadi mau berburu, mau ngapain itu juga tidak ada jalan. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, hei, dengarkanlah Nabi Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau. Engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyeru engkau pergi dari muka bumi, tahun ini juga engkau akan mati. Sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga, pada bulan yang ke-7. Saya minum dulu ya. Jadi waktu, saya kembali ke Matius. Jadi waktu Tuhan Yesus ngomong tentang kuk, gambaran orang Yahudi, orang-orang yang saat itu mendengar gambarannya tentang bagaimana? Tentang peristiwa yang ini. Lalu kaitannya dengan kuk zaman sekarang itu apa Bapak Ibu? Yuk kita lihat sama-sama.
Ini sebenarnya adalah gambaran dan atau tipologi perjanjian baru tentang kuk. Saya tidak menjelaskan bahwa kuk ini tentang apa. Tapi tahulah bahwa kuk ini sebenarnya adalah bagaimana kita itu harus menaruh, kita itu mau dikendalikan oleh firman Tuhan. Wujud kuk zaman sekarang ini Bapak Ibu, maksudnya yang dipakai pendeta, Anda tahu stola? Stola ini, itu adalah bagi pendeta zaman sekarang, itu dipercaya bahwa aku sedang mengenakan kuk dari Tuhan Yesus. Itu perwujudan fisiknya aja, tapi tidak benar-benar itu. Itu cuma untuk mengingatkan bahwa aku sebagai seorang pendeta, aku sebagai seorang gembala yang menggembalakan umat dari Tuhan, itu aku harus tunduk kepada firman Tuhan. Kuk yang dari Tuhan Yesus. Mengapa? Karena sumber kuk ini sekarang adalah ditaruh dari Tuhan Yesus. Sama pada saat ketika Allah ngomong kepada orang Israel di zaman Nebukadnezar, siapakah yang punya kuk ini? Harus tunduk kepada siapa? Nebukadnezar. Yuk, makanya yuk kita bandingkan. Oke, saya baca yang di Yeremia, Bapak Ibu baca yang di Matius 11 ayat 27. Ini gambaran tipologi ya. Tipologi itu maksudnya gambaran bahwa ini setara dengan ini supaya kita mengerti maksud dari ini, tidak kita mistiskan. Bahwa peristiwa itu sebenarnya harus kita bawa supaya anak-anak kita itu mampu mengenali bahwa peristiwa ini kaitannya, jembatan moralnya itu demikian. Yuk kita baca bersama-sama. Bapak Ibu baca Matius 11 ayat 27. 3, 2, 1. Kok semerawut tuh? Oke, saya yang baca di Yeremia. Ini ya dipengerti ya, Anda buka di di handphone masing-masing, saya akan bandingkan dengan ini. Yeremia 27 ayat 5. Akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi. Dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang, aku memberikan kepada orang yang benar di mataku. Dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yakni Nebukadnezar, Raja Babel. Juga binatang di padang telah kuserahkan semua supaya tunduk kepadanya. Yesus ngomong, Bapa berkenan kepadaku. Tidak ada yang mengenal Bapa selain anak. Bapa berkenannya kepada siapa? Anak. Kepada Yesus. Waktu itu tipologinya, waktu kejadian yang di orang Yehuda, Bapa berkenannya kepada Yeremia. Kepada Nebukadnezar. Oke. Bapak Ibu baca yang di Matius sama Bapak Ibu setilpologi. Di sini berbicara tentang Nebukadnezar, di sini berbicara tentang Yesus. Lanjut, di Matius 11 ayat 29. Tipologi yang kedua. 3, 2, 1. Pikulah aku. 30. Saya tambahkan juga sedikit. Yesus ini kan juga ngomong bahwa dia itu jalan kebenaran dan hidup. Kenapa? Di Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tipologinya sama persis loh. Sama yang di Yeremia 27 ayat 12. Kepada Sedekia, Raja Yehuda, aku telah berbicara dengan cara yang sama. Kataku, taruhlah tengkukmu. Tuhan Yesus ngomong, pikulah kuk. Taruhlah tengkukmu ke bawah kuk Raja Negeri Babel.
taklukkan kepadanya dan kepada rakyatnya, maka kamu akan hidup. Kalau di perjanjian baru ngomongnya bagaimana Bapak Ibu? Kalau kamu pikul kuku dengan pengertian yang benar, Yesus itu jalan kebenaran yang nantinya kita akan hidup. Sama persis. Jadi waktu Tuhan Yesus ngomong di orang Israel, pikul kuk, orang Israel tuh langsung ngeh. Kita aja yang kadang-kadang gak ngeh. Maksudnya berusaha untuk mencari gambaran jelasnya. Ngikut Yesus itu adalah bakalan dapat merasakan hidup. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Nah, tapi bagaimana dengan yang kayak begini? Hati-hati bagai dengan berita baik. Kuk Tuhan Yesus itu Bapak Ibu, hukum terutama bagi kita itu apa? Yang Tuhan ajarkan. 2 itu aja kan ya? 2 itu Pak, tapi penjabarannya panjang. Di mana itu sudah dijelaskan Pak David, Pak Tony. Saya tidak mengotak-ngatik itu. Yang penting adalah bagaimana kita mengasihi sesama. Karena wujud dari mengasihi sesama, manusia yang nampak itu adalah bagaimana wujud kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Simpel kan ayatnya? Maksudnya Anda nangkep tipologi ini. Karena itu Bapak Ibu, hati-hati. Jangan lupa, di sana ada cerita di Yeremia yang ke-28. Cerita yang kedua yang mengenakkan telinga kita. Aku telah mematahkan kuk Raja Babel itu. Juga raja yang asli akan kembali berserta kerabat-kerabat kita. Karena aku sungguh mematahkan kuk Raja Babel itu. Itu benar atau salah? Halo? Sesat enggak? Oke. Ini Bapak Ibu connect dengan yang hari Kamis lalu Pak David ajarkan. Tuhan Yesus itu enggak pernah ngomong bahwa kita akan menikmati dunia ini. Pak David pernah nantang ya, 1 ayat saja, gimana itu? Carilah 1 ayat saja yang kita disuruh untuk menikmati dunia ini. Ada enggak? Enggak ada. Kenapa? Karena kita lihat di Roma, saya bacakan aja ya, Roma 8 ayat 17. Dan jika kita ada anak, kita ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Ayat yang lain ngomong gimana? Filipi 3 ayat 10. Sekalipun aku juga ada yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Saya ulangi, dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. 1 Petrus 4 ayat 13. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda dengar bagaimana kita akan menikmati terobosan, kita akan diperkaya karena Tuhan kita kaya, maka kalau kita minta Tuhan pasti beri. Karena bilur-bilurnya kamu akan sembuh. Dari apa? Kanker dan lain sebagainya. Nyambung enggak? Nangkep Bapak Ibu, saya harapkan begini ya, dari cerita tentang kuk, ini sederhana. Kenapa? Karena ya orang Israel langsung nyantol. Saya harapkan Anda juga mau memikul kuk yang sama. Kuk yang mana? Kuk yang dari Tuhan Yesus. Sayang sesama, punya belas kasihan, pergunakan uang dengan bijak.
Kenapa? Karena saya pernah khotbahkan juga bahwa kalau orang keuangannya tidak beres, diterima tidak dalam kerajaannya? Ngeri loh itu. Nangkep Bapak Ibu? Nangkep sederhana pesan saya? Tidak melenceng kemana-kemana? Oke? Makanya jadi ngomong di depan ini ngeri. Karena kalau salah batu kilangan. Kenapa? Karena ya itu, kadang kita berusaha nggadukno firman Tuhan sesuai dengan yang kita mau. Tapi bagaimana kita harus mengungkapkan bagaimana firman itu keluar dari apa adanya. Mau pesan moralnya itu dapat. Semoga Anda mengerti. Dan kuk zaman now ya Bapak Ibu ya. Artinya kita kan harus menggali firman Tuhan, Anda dapat pengetahuannya. Dan satu hal lagi, kuk zaman now itu Bapak Ibu adalah bagaimana ada kaitannya dengan budaya. Hati-hati dengan budaya. Ini biasanya akan menjadi beban. Contohnya, waktu istri saya punya anak, dia dapat kuk dari orang tuanya. Kuknya apa? 40 hari harus makan jakpo. Ora oleh keramas. Betul? Berapa hari kamu keramas? Itu juga model kuk. Padahal kemerdekaan pengetahuan berbicara bagaimana. Orang yang tidak keramas lebih dari sekian hari, kumannya bagaimana? Nangkep ya Bapak Ibu ya? Nangkep ya? Satu hal, saya ingin memberikan satu contoh yang sederhana. Supaya mana yang harus kita saringlah kuk perintah dari Tuhan Yesus dengan segenap pikiran kita, berubah karena pembaruan budi kita memahami Tuhan dengan akal yang benar-benar tulus untuk mengerti Dia. Saya mau kasih contoh, mana kuk yang ini sehingga ini menjadi satu patokan bagi Anda, kuk ini mau diteruskan atau enggak. Maksudnya kalau kita menerima satu, apakah diteruskan atau enggak? Gampangnya kayak begini, saya boleh minta Pak Andri dan Pak Tony ke depan. Sebagai contoh supaya paham. Disumat. Enggak kemana-mana, enggak diapa-apain Pak. Oke, disumat. Oke, lihat di zoom. Nah ini nanti yang paling cepat yang menang dapat sesuatu dari saya. Ayo Pak, monggo, shoot. Wis pokoknya shoot Pak. Jreng. Oke, yang menang siapa? Pak Andri. Pak Tony tadi apa? Jendik. Kalau Pak, oke telunjuk. Oke, boleh silakan duduk. Saya sekarang minta Alona sama Momo ke depan. Enggak diapa-apain. Nanti yang menang dapat sesuatu dari saya. Mundur. Barengan tuh. Oke, shoot, ambil undi. 3, 2, 1. Lagi. Oke, des. Oke, yang menang siapa? Alona. Oke, silakan duduk. Esensi dari yang saya lakukan apa Bapak Ibu? Cari orang yang menang. Betul? Yang dilakukan Pak Tony sama Pak Andri apa? Orang gajah semut. Yang dilakukan sama Alona sama Moreno apa? Gunting batu kertas. Saya tidak mau ngasih clue kepada Pak Tony. Yang mana? Saya tidak mau ngomong. Lihat ya, kuk zaman dulu kalau bermakai undi itu ngapain? Ini gajah, orang sama? Boleh dong saya marah. Marahnya gimana? Kenapa Pak Tony tidak mengajarkan kepada generasi yang muda cara ambil undi yang benar? Boleh dong saya marah. Kenapa? Karena artinya tidak meneruskan kebudayaan dengan benar. Contoh ya Pak, jangan tersinggung Pak. Nangkep Bapak Ibu? Nangkep maksud saya? Itu adalah hal yang tidak esensi. Yang esensi adalah jadi tentang baptisan, mau dipercik, mau diselam. Itu tidak ada masalah. Nangkep ya Bapak Ibu ya? Cara itu tidak masalah.
Mau nyanyi dulu baru khotbah atau khotbah di awal dulu baru nyanyi, doanya terakhir. Terus kemudian baru makan-makan atau makan-makannya itu tidak ada yang penting. Yang esensi bagi Tuhan Yesus adalah bagaimana saat ada orang yang di penjara Anda mau datang. Yang tidak punya pakaian Anda kasih. Kalau kita punya belas kasihan, kita lakukan cook dari Tuhan Yesus, kita akan bagaimana? Menerima kehidupan.